Hakim-Hakim 16. Pergilah Simson ke Gaza, dan ia melihat seorang pelacur di sana, lalu datang kepadanya. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang di sini, maka mereka mengepung tempat itu dan menyiapkan jebakan baginya semalam-malaman di gerbang kota. Namun mereka berdiam diri sepanjang malam itu dengan mengatakan, hingga terang pagi barulah kita akan membunuhnya. Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam, bangunlah Simson dan ia memegang kedua daun pintu gerbang kota itu serta kedua tiang pintunya, mencabut semuanya beserta palangnya, meletakkannya di atas kedua bahunya, lalu mengangkat semuanya itu ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Sesudah itu ia jatuh cinta kepada seorang wanita dari lembah Sorek, namanya Delilah. Datanglah para pemimpin orang Filistin kepadanya sambil berkata, "Bujuklah dia dan selidikilah mengapa kekuatannya sedemikian besar, dan dengan apa kami dapat mengalahkannya dan mengikatnya untuk menundukkannya. Dan untuk hal itu, kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu Delilah berkata kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, mengapa kekuatanmu sedemikian besar, dan dengan apa engkau dapat diikat untuk ditundukkan?" Simson menjawabnya, "Jika mereka mengikatku dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah, sama seperti manusia manapun juga." Lalu para pemimpin orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru, yang belum kering kepada wanita itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sementara para penyergap menunggu Simson di kamarnya, wanita itu berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Namun Simson memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang putus karena luruh terbakar api, dan letak kekuatannya tidaklah diketahui. Berkatalah Delilah kepada Simson, "Lihatlah, engkau telah mempermainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku, dengan apa engkau dapat diikat?" Simson menjawab kepadanya, "Jika mereka mengikatku erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti manusia yang manapun." Kemudian Delilah mengambil tali baru dan mengikatnya dengan tali-tali itu, lalu berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Sebab para penyergap menunggunya di kamar itu. Namun ia memutuskan tali-tali itu dari tangannya seperti benang saja. Delilah berkata lagi kepada Simson, "Sampai sekarang engkau telah mempermainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku, dengan apa engkau dapat diikat?" Jawabnya kepadanya, "Kalau engkau menganyam 7 kepang di kepalaku bersama-sama dengan jaring." Kemudian perempuan itu mengukuhkan lagi kepangan itu dengan patok dan berseru, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Namun Simson terjaga dari tidurnya, lalu disentaknya lepas patok, kepangan, dan jaring itu. Berkatalah ia kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata, 'Aku mencintaimu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sudah 3 kali ini engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku di mana letak kekuatanmu yang besar itu." Dan terjadilah, karena perempuan itu merengek-rengek berhari-hari dan terus mendesaknya, lalu jiwanya menjadi sedih seperti mau mati. Maka Simson menceritakan kepadanya segala isi hatinya dan berkata kepadanya, "Pisau cukur tidak pernah mengenai kepalaku, karena aku ini seorang nazir Elohim sejak dari kandungan ibuku. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap dariku, dan aku akan menjadi lemah dan menjadi sama seperti orang-orang lain." Delilah melihat bahwa ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadanya. Lalu ia menyuruh memanggil para pemimpin orang Filistin dengan mengatakan, "Datanglah kemari sekali ini, karena Simson telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu pemimpin-pemimpin orang Filistin itu datang kepadanya sambil membawa uang perak itu. Kemudian Delilah membuat Simson tidur di pangkuannya, lalu memanggil seseorang dan menyuruhnya mencukur ke-7 kepang di kepalanya, sehingga ia mulai menundukkan Simson karena kekuatannya telah meninggalkannya.
Lalu berserulah Delilah, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya dan berkata, "Aku akan bebas dan akan meronta lepas seperti yang sudah-sudah." Namun ia tidak tahu bahwa Yahwe telah meninggalkannya. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ mereka membelenggunya dengan 2 borgol tembaga, lalu mempekerjakannya untuk menggiling di penjara. Rambut di kepalanya mulai tumbuh sesudah dicukur. Pada saat para pemimpin kota orang Filistin berkumpul untuk mengadakan perayaan kurban sembelihan yang besar bagi Dagon, ilah mereka, dan untuk memuliakannya, kata mereka, "Ilah kita telah menyerahkan Simson musuh kita ke dalam tangan kita." Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji ilah mereka sambil berseru, "Ilah kita telah menyerahkan musuh ke dalam tangan kita, yakni penghancur negeri kita dan yang membunuh banyak orang kita." Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, "Panggillah Simson, ia harus menghibur kita." Lalu mereka memanggil Simson dari penjara, dan ia pun melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruhnya berdiri di antara tiang-tiang. Simson berkata kepada anak muda yang menuntunnya, "Tinggalkanlah aku, dan biarkanlah aku meraba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar." Gedung itu penuh dengan pria dan wanita. Semua pemimpin orang Filistin ada di sana, dan ada kira-kira 3.000 orang pria dan wanita di atas sotoh yang menonton lawakan Simson itu. Berserulah Simson kepada Yahwe, "Ya Tuhan Yahwe, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Elohim, supaya dengan sekali saja aku dapat membalaskan kepada orang Filistin kedua mataku ini." Kemudian Simson memegang kedua tiang yang di tengah penyangga rumah itu, dan bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan pada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Simson berseru, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, sehingga robohlah gedung itu dan menimpa para pemimpin kota itu, serta semua orang yang ada di dalamnya. Dan jumlah orang yang mati dibunuhnya pada waktu itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya datang, mengangkat dan membawanya, lalu menguburkannya di antara Zora dan Estaol di dalam kuburan Manoah ayahnya. Simson menjadi hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya.